Halo, halo semuanya. Selamat bergabung di live chit chat Flip English Pare. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas satu beasiswa unik nih yang bisa bawa kalian ke 4 negara dengan satu beasiswa. Nah, tentunya dengan bersama speaker menarik kita pada hari ini. Tapi sambil menunggu kita sapa-sapa dulu ya. Oke. Halo Eva. Halo Kak Nurul. Halo Kak Tegar. Halo Kak Rafinda. Nah, buat teman-teman nih, flippers semua di rumah yang memiliki pertanyaan seputar beasiswa, nanti bisa langsung aja nih ditanyain ke speaker kita pada hari ini, yaitu Kak Rido. Halo Ahmad. Halo Sadewu. Halo semuanya. Oke, sebentar ya teman-teman, karena kita masih menunggu speaker kita pada hari ini. Oke, halo. Boleh? Tanya apa? Apa kabar nih teman-teman? Oke, kalau ke kampung Inggris itu biayanya berapa ya? Nah, itu tuh tergantung dari program yang dipilih ya. Bisa langsung dicek di Flip English Pare programnya ada apa aja. Nah, bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan Sadewo itu tadi. Misalnya mau tes TOEFL atau IELTS, nanti pilih programnya kayak gitu. Untuk ikut programnya bener banget, karena di sana juga banyak banget diskon-diskonnya dari Flip English Pare. Bisa langsung aja dicek programnya ya. Dan juga bisa juga chat adminnya untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi. Oke. Belum ada, kita undang ya. Oke, sebentar. Oke, nah ya bener banget Ahmad. Jadi seharusnya kan biasanya hari Jumat ya, Jumat malam. Tapi khusus di minggu ini, itu hari ini kita bakal bahas scholarship, yaitu Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi stay tune terus di sini. Dan juga speakernya namanya Kak Rido. Oke, kita masih menunggu ya Kak Ridonya untuk join. Nah, jadi buat Ahmad kalau memiliki pertanyaan boleh banget nih, nanti langsung ditanyain aja ke speakernya ya. Oke, menarik banget nih karena pembahasan hari ini tentang kuliah ke 4 ini negara dengan satu beasiswa. Nah, siapa nih yang gak sabar nunggunya? Oke, sebelum itu kita cek dulu. Masih belum ada.
Duh. Oke. Sebentar ya teman-teman, karena speaker kita belum join, jadi kita bisa sapa-sapa lagi. Halo Kak Senia, halo Kak Siti Azira, halo Kak Siti Nuriana, halo Kak If You Want. Wah. Halo Kak Vinka. Halo Kak Jajan Pare. Halo semuanya. Halo. Tunggu ya. Oke. Halo Cynthia. Jadi buat teman-teman langsung aja disiapkan pertanyaannya ya. Disiapkan pertanyaannya buat scholarship hunter yang lagi persiapan nih, persiapan beasiswa. Dan juga ambil tips and triknya dari speaker kita kali ini. Halo Kak Salsabila. Halo Kak Maria Bunga. Nah, Oke, karena speaker kita kali ini sudah ada, langsung aja kita undang. Oke. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Selamat pagi sih di sini, selamat pagi. Oh iya, di Iya, sana jam berapa ya? masih jam 9 pagi. Oh, jam 9 pagi ya, Iya, iya. benar. Oke, selamat bergabung ya Kak di live chit chat Flip English Pare pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita bakal sharing-sharing nih Kak seputar beasiswa yang telah Kakak dapatkan. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Bina dari Flip English Pare. Nah, Kakak apa kabar nih Kak? Saat ini kabar baik, di sini lagi musim winter, Oh, jadi sedikit iya. agak itu. Iya, Kabarnya gimana juga? iya. Lagi winter ya Kak di sana ya Kak ya? Oke. Iya, benar. Sekarang posisinya di mana Kak? Di Eh, saat, negara apa nih? oh, saat ini saya sedang berada di Prancis, tepatnya di kota Nons, semester ketiga dari program Erasmus kayak gitu. Oke, wah menarik banget. Karena yang lain udah pada nggak sabar nih Kak, kayak wah keren banget nih bisa kuliah di 4 negara dengan satu beasiswa. Mungkin pada kepo juga. Boleh banget nih Kakak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rido. Asalnya dari Sumatera Utara, Siantar. Saat ini sedang menempuh sekolah master, join master degree Erasmus, yang dimana programnya namanya Erasmus Mundus Join Master Degree in Aquaculture, Environment and Society Plus. Dan saat ini sedang semester 3 di Prancis dan telah menamatkan semester 1 di UK Scotland and semester 2 di Yunani. Kayak begitu. Oke. Wah, keren banget, Kak. Jadi, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu cerita unik kuliah di 4 negara dengan satu beasiswa. Langsung aja nih, Kak. Boleh banget. Untuk menceritakan nih, kisah dan perjuangannya bisa sampai dapat beasiswa Erasmus Mundus Join Master Degree ini, Kak. Silakan. Ini mau dari mana dulu nih ceritanya nih?
Eh, Dari awal boleh. oh, dari awal. Dari awal, oke. Oke, saya coba mengingat masa-masa perjuangan ya. Iya. Jadi dulu saya aslinya alumni dari Unpad, Universitas Pajajaran, Mm-mm. dengan jurusan perikanan, tetapi ngambil spesialisasi manajemen sumber daya perairan. Nah, angkatan 2016, lulusnya tahun 2020. Nah, pada saat itu di mana terjadi corona kan, awal-awal corona. Iya. Itu sangat-sangat apa ya namanya? Beda banget, maksudnya susah lah, susah untuk kemana-mana maksudnya kan. Kemudian Iya. situ baru lulus banget, bulan 2 baru lulus wisuda, tahu-tahu corona tuh. Di situ juga udah sempat les IELTS dan Mm-mm. sebagainya, bahkan sempat ke beberapa tempat. Cuman awalnya kelasnya offline, akhirnya jadi online karena COVID kan, di mana ada lockdown dan PSBB sebagainya kayak gitu. Kemudian sempat les online, tapi di situ masih kurang pede tuh untuk bahasa Mm-mm. Inggrisnya. Apalagi untuk sesi speaking dan writing, yang dimana kan pada umumnya kita tuh kalau kebanyakan teman-teman atau orang-orang Indonesia kan untuk speaking di English kan apa ya namanya bisa dibilang mungkin sedikit pemalu dan juga jarang untuk Iya. ngomong bahasa Inggris kan. Nah, saya juga kemarin ngalamin kayak gitu kan. Nah, terus untuk kosakata kayak vocabulary-nya juga harus apa namanya butuh banyak kata-kata baru. Nah, jadi kemarin saat setelah wisuda, kemudian udah les online, offline IELTS dan PSBB kayak gitu, Mm-mm. akhirnya kan kayak bener-bener masih di kosan tuh, jadi nggak balik ke Sumatera Utara, ke Medan kan, kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, aku bilang ke orang tua, aku belajar mandiri aja. Jadi kemarin tuh aku sempat kayak 2 bulan tiap Iya. hari banget itu belajar otodidak Mm. dari BBC Learning English untuk basic English kayak gitu. Mm-mm. Jadi kayak itu platformnya mungkin teman-teman tahu ya, platformnya itu gratis. Jadi kayak dia ada basic-basic apa? Ada kelas kayak basic kalau nggak salah, kemudian ada intermediate, ada upper intermediate dan advance kayak gitu kan. Terus aku langsung coba aja ada ke intermediate kan, karena kalau basic banget tuh udah memang benar-benar basic gitu kan. Jadi kayak itu sebenarnya kayak apa ya, otodidak banget, kayak ada video kita ikutin, terus ada kayak ada skripnya, ada kuis-kuis gitunya, ada Mm-mm. vocab-vocab barunya, jadi aku ikutin tuh. Yang dimana kayak satu level kelas itu ada 30 sesi, dan satu sesi itu ada 5 subsesi. Terus dari tiap subsesi itu ada cabang-cabangnya lagi, kayak ada kuis-kuisnya gitu kan. Jadi kayak benar-benar dari pagi sampai malam itu kayak otodidak nulis, walau sebenarnya nggak apa ya, yang penting itu aku cuma oke, ini bahas apa namanya vocab ini artinya ini, yang penting tahu Mm-mm. itu aja kan. Kalau misalnya nggak dihafalin tuh, kalau misalnya kita ngapalin tuh kayaknya nggak sanggup deh, kayaknya banyak Iya. banget gitu kan. Apalagi yang aku perkuat itu kayak sentence-sentence-nya gimana, tipe-tipenya sebagaimana. Jadi selama 2 bulan itu kayak bener-bener kayak capek banget sih, hanya apa Ah, namanya on screen gitu, maksudnya di depan depan PC doang selama 2 bulan, terus sambil listeningnya dari situ juga kan, juga kadang-kadang kayak otodidak untuk apa namanya jawab soal-soal IELTS gitu kan, kayak yang mm-mm. apa listening dan reading khususnya kayak gitu. Kemudian juga setelah itu akhirnya memantapkan diri untuk ambil IELTS lebih lanjut lagi. Nah itu juga hampir 2 bulan lebih lah, 2 bulan juga, yang dimana tugasnya banyak. Itu kemarin apa ya, online juga sih IELTS-nya kan, Mm-mm. dari Pare juga, salah satu Mm-mm. institut apa dari Pare. Kemudian itu setelah itu bulan 8 kalau nggak salah, atau bulan 9 ya, bulan 8 itu langsung ambil tes IELTS kayak gitu. Sebenarnya Mm. belum terlalu pede, cuman karena bukan urgent sih, cuman kayak ya udahlah ambil aja daripada Mm. eh, mau coba pertama kali kan kayak gitu. Iya. Udah akhirnya diambil tes dan sebagainya. Itu aku ngambil kemarin computer based system kan, itu di Bandung. Kemudian itu udah tes, kemudian hasilnya. Nah, hasilnya ini nggak memuaskan nih. Kemarin nggak apa ya,
expect banget sih karena Mm-mm. waktu sesi speakingnya itu aku benar-benar confident kan ngomong sama ininya juga ada gunakan beberapa idiom juga tapi dapatnya skornya below 6 gitu loh, below 6. Oh, Jadi kayak loh kok bisa gitu loh, kok bisa iya. maksudnya confident terus juga nggak tahu ya kenapa ya. Iya. Aku juga nggak tahu gimana Mm. penilaian si ininya. Ya terus menurut hemat saya mungkin Mm-mm. karena aku orang yang pertama dites, kan ada beberapa orang tuh setelahku, jadi kayak mungkin si examinernya kayak ekspektasinya mungkin lebih ke orang-orang yang lainnya. Itu sih Iya. menurut saya kan kayak gitu. Mm-mm. Nah, terus karena udah ini, udah skornya below 6, yang dimana Mm-mm. untuk Erasmus itu standarnya 6 kan, 6 untuk tiap band score. Jadi akhirnya aku kepo-kepo dari internet lagi, bisa nggak sih untuk apa namanya ya, aduh Inggrisnya lupa lagi. Oh itu untuk kalau bahasa Indonesianya kayak untuk eh, bukan mendongkrak ya, kayak untuk bisa nggak sih tanpa tes lagi tapi nilainya naik gitu. Apa ya nama Mm-mm. bahasa Indonesianya? Aku lupa lagi. Jadi kayak istilahnya kayak jadi Naikin nilai gitu kali ya. iya naikkan nilai, di Mm. recheck gitu. Cuman kemarin tuh kita bayar satu kan IELTS itu kemarin kalau nggak salah 2,9 kan waktu aku kan 2,9 Mm-mm. juta. Kemudian naikin nilai itu 1,9. Tapi kalau nilainya naik dibalikin uangnya. Kalau nggak naik uangnya hangus kayak gitu kan. Itu kan Hangus. dari iya, aku kemarin dari ADP. Kemudian itu coba itu hasilnya 2 minggu eh, ternyata naik. Jadi kayak akhirnya oke Alhamdulillah. lah. Mm-mm. Cuman aku nggak, soalnya aku nggak mau pengen tes IELTS lagi kan. Jadi kayak Mm-mm. benar-benar kan tes IELTS itu kayak benar-benar butuh banyak effort kayak bukan sekedar Benar. materi aja kayak Mm-mm. tenaga dan apa namanya waktu kayak gitu kan. Jadi kayak Mm-mm. ya udah dengan skor yang segitu cukup untuk apply beasiswa udah nggak masalah sih ya udah Mm-mm. terus apply beasiswa kemarin juga disuruh balik ke Sumut ke Medannya Mm-mm. sambil kerja online juga kan kerja di salah satu startup gitu online. Nah Mm-mm. selama 7 bulan jadi kayak dari IELTS online sampai persiapan beasiswa di bulan apa namanya Januari itu udah aku submit semua beasiswa. Sebenarnya eh, targetnya ke banyak beasiswa kan. Cuman karena kemarin Iya. udah keterima duluan ya udahlah nggak usah lanjut yang lain kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi kemarin daftar Erasmus, aku daftar apa namanya 3 program yang diterima 2 Mm-mm. dan di mana program Wah. yang nggak diterima ini ternyata aku salah salah milih program. Kenapa? Ternyata Oh. aku nggak paham kemarin kirain jadi target aku kan ingin ke berbau environmental science gitu kan. Nah, Mm-mm. ternyata di program yang menolak aku ini, mereka itu environmental science itu lebih ke geografi kayak gitu kan. Ternyata, Mm. oh kenapa Iya. nggak kepikiran ke geografi kayak kenapa nggak Iya, ngambil iya. program lainnya gitu loh, yang lebih Mm-mm. environmental science ke biology gitu kan. Aku kan lebih ke Mm-mm. biology kan. Ya udah ternyata ya udahlah nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya itu target aku pengen ke situ kan karena ada ke UK juga. Oh. Nah, terus akhirnya keterima 2 program. Itu Mm-mm. yang program pertama Environmental Contamination and Toxicology. Itu negara-negaranya di Prancis semester pertama, kemudian semester kedua di Norwegia, semester ketiga di Spanyol, dan kemudian yang program yang aku terima ini sekarang itu ya itu yang sebutan tadi di Scotland, Greece, sama Prancis juga dan Netherlands. Nah, akhirnya aku kayak bimbang gitu kan kemarin mutusin di mana nih program yang menurut Mm-mm. aku apa gitu. Yang dimana karena aku Mm-mm. kayak bukan apa Mm-mm. ya di program satunya ini yang akhirnya aku tolak, yang ICT Plus Mm-mm. ini itu programnya bener-bener mata kuliahnya banyak banget. Jadi kayak per semester tuh Oh, ada 5 sampai 6 kayak gitu kan. iya. Dan di program aku ini mata kuliahnya cuma 3 4 5. Jadi kayak ya udahlah aku ngambil program yang aku ini aja dan juga dia Mm-mm. programnya lebih tua gitu kan lebih tua pada yang program yang ini walaupun sebenarnya kampusnya yang satu ini yang aku tolak ini ada kampus yang bagus banget di Norway. Nah, itu Oh. NTNU Norwegian Technical University apa gitu namanya National University kalau nggak salah Mm-mm. jadi kayak gitu kan. Terus akhirnya memutuskan ya udahlah ambil yang ESIS ini yang dimana program ini ada ke UK-nya kan ke Mm-mm. Scotland-nya aku kan pengen ke UK juga ya udahlah akhirnya ngambil ini persiapan segala macam tapi dari UK-nya
ngeblok Indonesia Iya. gara-gara COVID-nya tinggi kayak gitu kan. Oh iya. Jadi kayak takut nggak bisa berangkat. Memang nggak bisa berangkat 2 bulan awal kayak gitu kan. Jadi sampai Mm. Oktober tuh sebenarnya bulan 9 udah mulai kelas, bulan 8 akhir udah mulai introduction itu kan. Akhirnya online. Nah, online aku kemarin akhirnya mutusin karena yang apa namanya untuk visa office di Jakarta tutup, di Medan tutup. Mm-mm. Nah, terus di Bali tuh buka. Mm-mm. Nah, terus aku akhirnya terbang ke Bali kan, demi visa. Tahu-tahu baru 5 hari di Bali, Iya. tiba-tiba Bali PSBB. Jadi aku balik lagi ke Jakarta. Jadi kayak gitu. What? Jadi aku balik lagi ke Jakarta, ke tempat Mm-mm. tante aku, Mm-mm. saudara, tinggal di situ 2 bulan. Jadi kayak ya 2 bulan, bulan 6, bulan 7 kan. Jadi kayak ya udahlah, nunggu Jakarta aja lah. Tahu-tahu Iya. juga yang Jakarta tuh udah buka, cuman kemarin Mm-mm. karena ada agak susah gitu dari kampusnya, dan juga kemarin juga ada anak-anak dari beasiswa lain yang ke Inggris, ke Mm-mm. UK ngurus visa, jadi udah kayak full gitu. Jadi aku nunggu aja gitu, Jadi akhirnya bulan 8 akhirnya aku baca kabar gitu kayak Mm-mm. visa office yang di Bali bakal buka lagi. Ya udah, aku ke Bali lagi. Akhirnya aku di Bali memutuskan untuk stay selama hampir bulan 8, 9, 10, hampir 3 bulan di Bali sambil nunggu visa office yang buka, sambil menikmati hidup juga kan kayak di Bali Iya. kan kayak gitu kan. Apalagi kan lagi sepi kan, jadi kayak lebih Mm-mm. lebih private-nya tuh lebih dapat gitu kan. Iya. Dan juga sambil karena kemarin kampus ngizinin untuk online juga, jadi online-nya Mm-mm. dari Bali kayak gitu kan. Kayak online itu kelasnya jadi sore kayak gitu kan, sore. Karena Oh. kan di sana kan siang kan, di Iya. UK-nya di Scotland siang. Jadi akhirnya itu juga di Bali stay dan online, dan juga akhirnya visanya dapat tuh bulan Oktober. Oktober dapat visa karena eh, apa namanya UK udah membuka akses untuk Mm-mm. orang-orang Indonesia untuk ke UK kayak gitu kan. Nah, karena aku kan pakainya visa standar visitor biasa, pengunjung, karena Mm. studinya cuma 6 bulan di UK kan, jadi kayak gitu. Kalau yang teman-temanku yang lain, dia ada yang dapat visa student, jadi kayak mereka bisa terbang ke UK dalam status walaupun Indonesia nggak dibolehin gitu, tapi bisa asal student, dan juga harus membayar uang karantina sekian gitu kalau nggak salah kemarin gitu kan. Tapi juga di cover oleh kampus masing-masing kayak gitu. Kalau aku kemarin memang nggak bisa kayak gitu kan. Jadi ya akhirnya udah stay itu, terus terbang ke UK-nya, ke Scotland-nya bulan 10 akhir kalau nggak salah. Bulan 10 akhir akhirnya ya udah terbang, dan di situ juga udah mulai udah dingin-dinginnya UK kayak gitu kan. Udah dingin-dinginnya Mm-mm. juga. Jadi ke Scotland, terus ngikutin kelasnya juga online kan, masih ada online, ada juga yang Oh. offline, jadi kayak mix gitu, hybrid gitu kan. Jadi akhirnya ya udah ngikutin aja, dan aku juga kemarin dapat tempat tinggalnya itu kayak untuk untuk yang skema student accommodation udah penuh banget, terus Mm-mm. yang family accommodation dari universitas juga penuh banget. Aku kemarin nyari-nyari gitu kan, di kotanya juga udah penuh banget, jadi kayak akhirnya dapat dekat kampus, Mm-mm. cuman sedikit nggak jauh sih ke kotanya, cuman naik bus ya 10 menit 15 menit lah naik bus gitu kan. Tapi dekat ke kampus, kalau jalan kaki 10 menit doang kayak gitu kan. Jadi aku dapat kemarin tempat tinggal bersama orang Scottish asli, jadi kayak Oh. pengalaman pertama Iya. banget sih, kayak awal-awal kayak memang baik banget sih orangnya, baik banget Ah. aku bilang. Orang Scottish asli kayak banyak cerita dan segala macam, banyak membantu juga. Jadi kayak cuman accentnya tuh lebih sedikit susah gitu, susah Susah. dimengerti. Ah. Bener-bener real English gitu. Jadi Nah, kayak itu. bener-bener awal-awal kan, apalagi kan kita agak sedikit kagok kan. Jadi kayak aduh, ini bisa ngomongnya pelan-pelan gak sih gitu kan. Tapi lama-lama terbiasa, dan juga aku nggak tahu itu culture shock atau gimana. Jadi kayak mereka tuh setiap pagi bilangnya good morning Rido, how are you? Jadi kan kalau kita kan jadi kayak enak banget sih ada sapa menyapanya kayak gitu kan. Jadi kayak
oh gini ya untuk culture di sini gitu. Terus Hmm. juga kalau misalnya mau pergi gitu selalu bilang have a nice day, be careful Hmm. and kayak gitu kan bilangnya kayak gitu. Oh ternyata ya udah kayak gitu kan banyak belajar. Iya. Terus kembali itu sempat jalan-jalan juga kayak ngerasain Wow. travel kayak ke London, kemudian ke Edinburgh, Glasgow, Hmm. sempat ke Oxford juga, ke Oxford. Jadi Hmm. kayak Wow. ya ngunjungin ke Oxford kayak buset, keren banget Wih. kampusnya kayak bener-bener feeling Harry Potternya dapat banget kan. Terus juga kayak wah kayak speechless Wah. lah. Terus juga sempat ke Northern Ireland juga kayak ke tempat apa namanya di mana scene movie untuk Game of Thrones diambil juga kayak gitu. Hmm. Cuman yang kemarin yang kelewat tuh nggak sempat ke Wales karena memang nggak ada waktu juga kayak gitu kan. Karena kan bener-bener sibuk banget ngurus visa. Jadi kayak harus bolak-balik ke Edinburgh untuk ngurus visa ke Yunani sama ngurus visa ke Yunani sama untuk prepare yang lain. Kayak ada tugas lagi kayak gitu. Terus juga pas di London tuh Hmm. eh, tepatnya tanggal 1 kan aku ke London tuh jadi sama teman kan. Iya. Baru aja dua hari di London kan tanggal Hmm. 1 tuh kita kan kayak nyaksikan pergantian tahun baru di London Hmm. di mana tuh Big Band-nya pertama kali berdenting setelah 5 tahun kayak gitulah jadi gitu kan. Hmm. Nah itu ini masih cerita senang dulu nih. Iya. Nah di Heeh. banyak banyak banget orang kayak gitu kan Hmm. ada kembang api segala macam. Tahu-tahu balik ke akomodasi eh kurang enak badan kan kayak gitu kan kemarin. Hmm. Tahu-tahu kena COVID gitu. pertama Iya. hari pertama hari pertama tahun baru gitu kan. Wah, Iya. jadi kayak itu udah stres banget sih kayak kena COVID di hari Hmm. pertama tahun baru kayak ini gimana Hmm. balik ke Scotland nih ke Oban harus Iya. harus naik harus ngebus berjam-jam lagi. Aduh, Hmm. teman-teman aku juga udah pada panik kan karena Nah. kemarin tuh kita berdelapan cuman aku yang Hmm. kena COVID gitu kan cuma aku kena COVID kan jadi kayak mereka aduh gimana nih Serido nih udah Iya. sempet kemarin ngontek KBRI kan jadi KBRI-nya Hmm. bilangnya coba bilang ke pihak akomodasi ini hostelnya gini-gini gitu kan akhirnya pulang Hmm. kan pulang ke Iya. Oban ke Scotland terus aku bilang ke landlady aku kan aku Hmm. kena COVID gini-gini aku harus pulang nih dia khawatir gitu khawatirnya aduh gimana nih dia sebenarnya udah agak tua sih kayak umur 56 mau ke 60 gitu lah Hmm. jadi kayak khawatir kan dia terus Iya. akhirnya tapi aku nggak bisa di sini gitu nggak bisa stay di sini harus pulang gitu Hmm. kan akhirnya kau memberanikan diri pulang sebenarnya nggak kalau kena COVID itu nggak boleh kemana-mana sih cuman karena Iya. udah nggak ada udah agak desperate banget gitu aku pakai Hmm. masker double gitu kan jadi kayak bener-bener kerasa banget sih kayak Hmm. sakitnya sakit banget gitu capek gitu Sakit ya. kan harus naik bus lah kemarin juga karena memang mendadak banget kan naik bus Hmm. ke Oban dan sebagainya berapa jam kemarin tuh aduh itu kayak itu kan ya akhirnya nyampe ke itu akhirnya itu kan Hmm. nyampe ke ke Oban ke tempat akunya ya udah istirahat sebagai macam dan dibantu juga sama Lenedinya bahkan kayak dimasakkan tiap hari kan kayak gitu bahkan kayak baik Hmm. banget dia ya ngejaga sih kayak kalau butuh apa-apa bilang ya gitu sebenarnya dia takut gitu kan kayak gitu Iya. Eh, ya akhirnya sembuh dari itu juga waktu COVID Hmm. masa recovery-nya itu di mana satu assignment belum Wah. selesai kan jadi kayak sambil ngerjain assignment COVID kayak ah, susah banget karena deadline-nya juga aduh itu kayak benar-benar Iya. aduh itu memori yang nggak terlupakan sih kayak gitu kan tapi akhirnya di situ benar-benar udah sembuh gitu di Hmm. mana juga aku merasa imun aku memang benar-benar meningkat jadi nggak Oh, terlalu takut iya. parno COVID lagi gitu kan akhirnya Oh. sebelum ke Yunani biar aman-aman gitu kan akhirnya ngambil dosis kan aku dari Indo tuh dosis 1 dosis 2 terus karena Hmm. aku dapat kena COVID itu kayak natural apa namanya immunity kan jadi kayak Hmm. aku ngambil dosis tambahan lagi gitu kan akhirnya ngambil dosis lagi yang pakai Pfizer ya kayak gitu Hmm. kan vaksinnya itu lebih strong sih lebih strong efeknya gitu tapi ya Hmm. udah akhirnya udah benar-benar kayaknya imunnya udah kebal lah gitu apalagi kena COVID Iya. kayaknya
kayaknya waktu di sana tuh kena COVID yang Delta kali ya. Apa sih yang kedua atau yang ketiga ya? Itu pokoknya bener-bener itu parah Mm-mm. banget sih kena COVID kemarin tuh kayak, susah banget kemana-mana gitu kan. Akhirnya ya udah, jadi kayak setelah COVID dan segala macam assignment selesai, kembali lagi ke London tuh, karena kan Mm-mm. flight aku itu dari London ke Greece-nya kan, kayak gitu Mm-mm. kan. Jadi ya udah sempat juga sebelum ke London ke Northern Ireland traveling ke Glasgow sama ke London terus explore London kayak ke museum-museumnya kayak Natural Mm-mm. History Museum, kemudian British Museum, kemudian ke Chinatown, kemudian banyak lah. Kemudian ke tempat di mana apa namanya tempat GMT ya, GMT itu yang tentang waktu gitu kan, Greenwich Mm-mm. Time gitu kan. Itu juga kesempat ke situ banyak Wow. banyak lah untuk jalan-jalan dan juga banyak juga biaya yang dikeluarkan kan gitu karena kan kalau yang Erasmus kan Europe ya Europe Mm-mm. dia kan euro kalau Iya. yang UK kan pound sterling kan jadi kayak konversinya Mm. beda banget kayak gitu kan ya udah akhirnya beres semuanya ke Yunani nih ke Yunani berjalan dengan baik kayak mm, lebih apa ya Yunani itu lebih kotanya sedikit lebih panas Mm. dan dia bisa dibilang murah sih murah. Cuman kalau untuk jalan-jalan ya mahal lah. Tempat wisata-wisatanya lumayan lah Iya. kan gitu kan. Ke Yunani itu di Crete Island di Pulau Kreta, Crete itu juga 1 semester kan. Jadi udah di Yunani itu kayak banyak apa ya banyak pantai-pantai bagus lah bagus Wah. banget sepanjang pantainya terus juga udah memang bener-bener kuliahnya memang kayak capek sih kayak tiap hari ke kampus sampai dari pagi Mm-mm. sampai sore pulangnya gitu kan. Terus juga akhirnya ada ujian-ujian juga kan. Kemudian setelah udah selesai dari itu apa namanya ujian, jadi kita trip sebelum itu kita ngurus visa kan, bisa ke Prancis juga Mm-mm. ke kota Athens. Jadi kayak sempat ke Athens, ke Necropolis yang tempat dewa-dewi gitu kan kayak itu Mm. bener-bener keren sih kayak ngelihat Necropolis itu gimana bangunannya. Dulu ini tempat kayak dewa dewi Athena dan sebagainya bener-bener keren Wah. lah dan juga panas banget kemarin kayak jadi kayak temen aku kan kayak ngupload story ke Instagram itu kayak temen Mm. aku bilang Rido kamu dapat tanning ya ini berubah banget ini bener-bener panas walaupun udah pakai sunblock gitu kan bener-bener panas sih Mm-mm. terus juga sebelum flight ke Prancis bukan Mm-mm. belum jadi sesudah ujian kan kita kan sesudah ujian itu harus intensif kan intensif kurang lebih Mm-mm. 3 bulan 2 sampai 3 bulan kan bebas sih di negara mana aja kan Mm-mm. atau mau stay di Yunani juga bisa kayak gitu kan asal ada visa dan sebagainya udah beres jadi kita sempat setelah ujian ke Santorini itu kayak suatu pengalaman yang luar biasa Wah, lagi sih kayak ke Santorini kayak kenapa? karena bagus Santorini kayak ya orang-orang oke, sebenarnya gedung-gedung putih dan sebagainya unik kan Iya. pantai-pantai Mm-mm. juga bagus. Jadi benar-benar Mm. terus yang menarik tuh watching sunset dari Santorini itu kayak benar-benar spesial banget sih kayak Wow. orang-orangnya. Memang benar-benar tempatnya relatif lebih mahal ya. Kayak misalnya ke tempat yang Mm-mm. bangunan-bangunan yang putih yang warna putih-putih yang apa namanya yang populer itu kan cenderung mahal kayak gitu. Tapi karena kita student jadi kayak naik ferry-nya eh, lebih murah, dapat potongan 50% Wah. gitu kan. Asal ada student card kayak gitu kan. Jadi kayak Mm-mm. menikmati Santorini dan sebagainya kayak gitu. Setelah itu aku apa namanya intensif. Nah Mm-mm. intensif kemarin juga apply kemana apa ke tempat intensifnya. Akhirnya aku dapat di Portugal kayak gitu. Di perusahaan salah satu Oh. perusahaan tertua microalgae di Portugal kan. Itu di Mm. Faro di Algarve. Di apa namanya di dekat kota Faro namanya kota kecil di Portugal Mm. kayak gitu kan itu dekat coastal area juga kayak gitu itu selama 3 bulan di Portugal itu benar-benar kayak ngerasain beda banget sih Portugal orangnya lebih Oh. diverse terus eh, apa ya namanya ya karena kita kan tahu lah kan Indonesia dikolonis sama Portugal kan jadi kayak Iya. feelnya lebih rasa kayak rumah gitu kayak misalnya lebih apa gitu Mm-mm. kan ke Portugal juga intensif
memang internshipnya memang benar-benar kayak kerja kayak gitu kan, tiap Senin sampai Mm-mm. Jumat, pagi sampai sore gitu kan. Cuman nggak apa namanya, nggak menyanyiakan waktu juga untuk traveling kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi aku traveling juga di Portugal kayak hmm, ke Lagos, salah satu apa namanya, itu tempat yang apa namanya kayak pantai-pantai gitulah yang cukup famous di Portugal, di Algarve. Karena orang-orang Mm-mm. dari atas sana, kayak dari atas daerah atas sana, kayak daerah wilayah dingin Portugal, kalau misalnya ke summernya ke daerah Faro kan, ke daerah Lagos ini kayak gitu kan. Terus juga aku kayak ke Lisbon, Lisboa, sempat juga ke Sintra. Sintra ini unik nih. Dia kayak tropical countries yang punya kayak pohon-pohon yang kayak di Indonesia lah kayak gitu. Di mana juga banyak Wah. kayak palace, ada kayak kerajaan-kerajaan, kastil-kastil gitulah. Jadi kayak bagus sih, Mm-mm. kayak feel-nya kayak Indonesia banget, kayak Bali lah feel-nya. Pohon-pohonnya kayak Bali banget gitu kan. Terus juga sempat ke Porto, ke Fatima. Porto tuh kotanya Mm-mm. kayak magic lah, magic banget sih. Kalau Porto sama sama Lisbon tuh Iya. yang cukup susahnya tuh treknya ya. Jalannya kayak daki-dakian gitu, Oh. jadi kayak Mm. capek sih jalan, apalagi Iya. jalan gitu kan. Tapi ya berkesan kayak gitu kan. Dan juga Mm-mm. sempat kemarin HUT RI di Lisbon, ke KBRI yang di Lisbon kan. Jadi kayak akhirnya ngerasain prasmanan makanan Indonesia di Lisbon dengan gratis, dengan sebagai macam. Iya. Ketemu di sini Mm. juga, aku ketemu teman-teman Indonesia juga. Sama sih waktu aku di Scotland juga ketemu sama teman Indonesia, cuman di Mm. Portugal lebih banyak ketemunya kayak gitu kan. Dan juga sebagai macam apa namanya, kenalan kenalan sama orang-orang lah, apa teman-teman Portugal dan sebagainya juga. Mm-mm. Dan setelah itu setelah dapat visa Prancisnya yang, jadi kan aku di Portugal itu sambil nunggu visa Prancis juga keluar kan kayak gitu kan. Mm-mm. Terus akhirnya flight ke Prancis bulan 8 akhir ini, tahun ini, Mm. ke Nons. Akhirnya terbang ke Prancis kayak gitu kan, terbang ke Prancis, ke Nons. eh, Ternyata aku lebih suka di sini kayak gitu kan, karena Oh. dia benar-benar apa ya, kotanya Nons kan, Nons City Mm-mm. tuh ba- bagus lah, indah lah kotanya. Dan dia tuh benar-benar kayak real kota gitu, karena selama aku tinggal Oh. di UK, di Scotland, aku kan di Oban, itu kayak kota kecil Mm-mm. gitu loh. Jadi kayak ya eksplornya ya, maksudnya bagus-bagus, cuman Mm-mm. dingin, memang dingin. Cuman menurut aku tuh nggak real kota gitu loh. Terus aku waktu di Oh. Yunani itu, di Greece itu, Mm-mm. kotanya Heraklion, itu kota terbesar di Pulau Crete kan. Cuman emang Mm-mm. kayak nggak real kota gitu loh. Temen aku yang dari Oh. Kanada bilang, iya ini di Prancis ini, di Nons ini bener-bener kayak bener-bener real kota gitu loh. Kayak bener-bener gimana Mm-mm. ya, bilang real kota itu gimana ya. Eh, Enak aja gitu, bagus aja gitu. Terus juga yang di Portugal Iya. juga, di kota Faro, kotanya kecil Mm-mm. juga kayak gitu. Jadi waktu aku nyampe sini, Mm-mm. bener-bener apa namanya, ya bener-bener beradaptasi lagi kayak gitu kan. Iya. Dimana tuh kayak masih udaranya apa, cuacanya masih masih sedikit hangat gitu, masih hangat lah di Mm-mm. sini kan. Jadi kayak masih traveling tuh keluar masih yang nggak usah pakai jaket-jaket tebal gitu kan. Jadi ya bener-bener indah kayak, apalagi di sini kan kampusnya, akomodasi aku dekat kampus, jadi kayak mau jalan Mm-mm. 20 menit bisa, mau naik tram bisa. Kenapa aku suka di sini, karena kayak dia tuh punya eh, punya apa, bukan kereta api sih, kayak tram gitu. Tram itu kayak kayak kereta api sih, Oh. cuman bukan kereta api, tram. Tram namanya, tram gitu kan. Jadi kayak dia Mm-mm. menghubungkan setiap kota sama setiap tempat gitu, dan juga ngelewatin Mm-mm. kampus. Sama sih kayak Wah. kayak kalau di Depok, di UI kan ada kayak ngelewatin apa tuh, Depok Raya, Margonda, dan apa namanya, Pondok Indah dan sebagainya Oh gitu iya, kak. Stasiun-stasiun gitu kan naik kereta kan, keretanya. sama. Mm-mm. Cuman ya naik tram tuh lebih lebih enak aja sih, kayak lebih enak, cuman lebih enak. Dan juga dia nggak harus kayak ke terminal-terminal gitu, kayak nggak harus Oh. ke stasiun. Jadi kayak ada stasiunnya, kayak bisa masuk keluar gitu, nggak ada apa tiket-tiket gitu. Cuman dia tiketnya itu di scan di dalam tramnya kayak gitu kan. Nah juga di sini belajarnya memang lebih berat lah, karena banyak Wah, kayak gimana? karena dia lebih banyak praktikal. Terus kita kuliah juga sampai Hmm. sore, kayak benar-benar. Iya. Iya sih, semester yang paling berat sih di sini. Banyak juga yang bilang Mm-mm. dari angkatan-angkatan sebelumnya, di sini bakal berat kayak gitu kan. Jadi akhirnya
Tapi aku benar-benar suka sih di sini kayak ya kesulitannya cuman bahasa sih karena kan orang-orang Prancis Iya. mereka tuh lebih lebih menyukai menggunakan bahasa mereka sendiri kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya ada yang bisa bahasa Inggris, apalagi di kampus kayak kita kan kuliahnya bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu khawatir. Kalau misalnya groceries nggak harus apa sih, kita kan bisa gunakan self service untuk pembayaran kan kayak gitu. Jadi bisa lebih gampang. Ya cuman ya itu bahasa. Mencoba belajar bahasa baru tuh memang sedikit berat ya kayak apalagi namanya butuh waktu dan tenaga kayak gitu kan. Benar. Terus juga waktu di Yunani kemarin sama di Portugal aku juga sempat belajar bahasa cuman kayak kurang itu aja sih kayak kurang ser gitu kan. Apalagi kan aku pengen maksudnya aku ke Prancis nanti kan belajar bahasa lagi ya udah aku mending belajar bahasa Prancis aja gitu kan. Iya. Akhirnya coba-coba belajar bahasa Prancis dan juga dari Duolingo kan kayak basic-basic gitu. Terus juga ikut kelas bahasa Prancis cuman Wow. awal-awal sih lumayan bisa adaptasi cuman akhirnya aku out dari kelas itu karena menurut aku kurang sesuai sama aku gitu kayak kelas itu kan basic Prancis. Iya. Jadi teachernya itu menggunakan bahasa Prancis gitu loh kayak Oh. ya siapa yang aku kurang comfortable aja gitu kan kurang comfortable gitu kan. Dia bilangnya gunakan bahasa Prancis karena ada dari orang-orang dari negara benua Amerika Utara sana yang benar-benar ya nggak bisa bahasa Inggris jadi kayak bahasa Prancis kayak ya gimana jadi aku akhirnya keluar gitu jadi ya udahlah aku entah belajar otodidak aja dari Duolingo atau sebagainya kayak gitu kan kayak gitu dan juga aku Oktober kemarin baru ikut summer school bukan summer school sih autumn school autumn school di Romania kemarin tuh aku daftarnya H-1 tutup pendaftaran kayak gitu. Terus juga akhirnya keterima. Sebenarnya itu nggak diwajibkan sih. Jadi kayak aku cari sendiri kayak gitu, bukan dari program kayak gitu kan. Jadi ya udah aku ikut sama autumn school di Romania dibiayai penuh kan. Jadi kayak akhirnya tuh mengorbankan 1 minggu untuk nggak ikut kelas dan praktikal gitu kan. Cuman ya aku ngelihat jadwal nggak terlalu itu banget sih, urgent banget karena kemarin cuma ada field trip sama bukan kelas aku sih, terus ada kelas yang di cancel juga kayak gitu kan. Jadi kayak ke Romania, ke Cluj-Napoca nama kotanya kan. Itu benar-benar kayak nggak ekspektasi banget sih awal datang itu kan. Kayak, jadi aku kayak anggapan aku tuh ntar mungkin untuk tinggal di Romanianya di hotel biasa gitu kan. Terus juga bakal mungkin sekamar sama orang-orang yang kepilih gitu kan 1 atau 2 orang 3 orang gitu kan ternyata nyampe Romania hotelnya fancy banget kayak gila ini hotelnya mewah banget kayak hotel bintang 5 di kota Cluj-Napoca ini kan kayak gitu kan jadi kayak aku aja masuknya kayak aduh ini kayak gembel banget karena orang-orang kebanyakan pada pakai suit terus pakai apa gitu kan formal gitu kan karena hotel itu untuk acara-acara formal kebanyakan. Terus juga aku bilang oh iya aku udah ini dari program ini gini program untuk autumn school di sini gitu kan. Terus dikasih key hotelnya, terus masuk kamar hotelnya kayak buset ini aku nggak expect banget keren kayak sama orang-orang kan ternyata kamarnya gedenya gede banget kayak untuk aku aja gitu kayak ini kamarnya kayak hotel bintang 5 kayak what kamarnya bagus banget kayak gitu. Jadi kayak benar-benar speechless gitu loh kan buset ini nggak sia-sia ke sini gitu kan. Terus juga kita dapat kayak makanan tuh kayak ada breakfast kemudian ada snack paginya kemudian lunch snack sore malam itu kayak benar-benar mewah banget sih cuman yang ngebedain kita tuh terus ada yang bilang kan ada profesor situ kan yang bilang yang bedain kita tuh di sini kita itu saintis jadi nggak perlu pakai pakaian yang wah gitu jadi kayak karena kita tuh kayak pada pakaian ada yang pakai kaos hoodie kayak gitu kan jadi nggak pakai jas gitu kan kayak gitu jadi kayak formal nggak formal gitu kan jadi ya benar-benar berkesan sih yang ke Romania kan ketemu jadi aku merasa kayak aduh aku kayak bodoh banget kayak orang-orang udah pada orang-orangnya sih
kayak anak-anak PhD, kemudian Mm-mm. postdoctoral profesor, peneliti-peneliti. Ada juga yang anak-anak S2 cuma beberapa, S1 juga ada, cuman S1-nya mereka udah benar-benar pernah ikut pengalaman tentang program ini kayak gitu kan, ada itunya. Sedangkan aku kayak pertama kali tentang program ini, walaupun sebenarnya aku interest tentang akuatik ekologi Iya. kan kayak gitu kan. Jadi kayak dapat banyak teman juga, teman baru, dapat banyak insight baru dan sebagainya kayak gitu kan. Juga kemarin kayak ada field trip ke Romanianya gitu, ke apa, ke perbatasan Romania sama Ukraine kayak gitu kan, Ukraina Wow. kayak gitu. Jadi sempat ngelihat kayak bordernya aja sih kayak gitu kan. Eh, Jarak memisahkan cuma sungai sungai doang kayak gitu. Mm-mm. Yaudah akhirnya sempat juga travelingnya kemarin sama teman-teman di Roma waktu di Romania ke apa namanya, apa ada bahasa Indonesia-nya ya? Kalau bahasa Inggrisnya salt mine, tambang Hmm. tambang garam, tambang garam tertua di Eropa kalau nggak salah, sama di Romania. Kayak buset itu kayak kita jadi kayak tempat itu apa, kita itu berada sekitar 139 meter di bawah tanah kayak gitu, kayak Wah, itu kayak aduh, keren keren sih tempatnya, kayak iya. eh, keren banget sih tempatnya, jadi kayak benar-benar berkesan. Kemudian juga kemarin sebenarnya kita bisa ngambil bus kan, cuman kemarin karena Iya. di tim aku itu ada orang Romanianya, teman aku, dia ada bawa mobil kan, jadi kayak Hmm. ya pakai mobil dia, jadi kayak benar-benar nggak usah ngeluarin biaya kayak gitu kan. Baik lah, baik banget sih. Dan juga di Hmm. Romania itu murah, murah banget sih, murah, murah lah. Iya. Cuman lebih mahal Romania daripada Indonesia gitu. Jadi Iya. murahnya kalau pakai euro ya kan, mata uang mereka tuh lebih Iya. currency-nya lebih lebih sedikit low daripada euro kan kayak gitu. Hmm. Ya udah akhirnya menikmati sebagainya, pulang lagi ke sini. Ya udah akhirnya di sini studi lagi, apalagi Iya. minggu-minggu terakhir ini kayak berkutat sama praktikum praktikal gitu Hmm. kan, banyak apa juga. Dan juga ini minggu terakhir untuk kelas. Kemudian juga minggu depan tuh udah masuk Christmas break sampai awal Januari kalau nggak salah. Kemudian setelah itu nanti akan ujian, jadi kayak Nah, masih ada wanti-wanti sih, kayak ada was-was, aduh ujiannya gimana iya. ya. Dan juga sistem di sini tuh agak sedikit berat sih aku bilang, karena sistem penilaiannya itu gimana ya, kamu kalau mau dapat nilai A tuh harus benar 18 dari 20 kayak gitu, itu Wah. istilahnya gitu. Jadi kayak Mm-mm. aduh susah banget sih, kayak terus juga Iya. lebih susah lah aku bilang. Terus untuk semester depan tuh kan tesis kan, jadi Mm-mm. kayak aku udah dapat project sih dari kampus aku ini kan. Sebenarnya aku nggak mau pindah-pindah negara lagi karena to be honest sedikit melelahkan, capek kayak gitu kan. Iya. Apalagi untuk apa, ngurus visa-visa itu capek banget sih kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak udah akhirnya aku memutuskan stay di sini untuk semester depan, yang dimana pastinya untuk cuaca di sini kan bagus kan, mau masuk spring dan summer nantinya kan. Jadi kayak ya udahlah, aku di sini udah dapat project juga dari salah satu profesor kan. Kemudian juga sebenarnya sempat kepikiran apply yang lain untuk tesis, cuman ya udah kayak gitu kan. Kemarin ada kayak tesisnya ke Malaysia kan, ke Malaysia. Wah. Aku kontak ke profesor aku juga kan, bisa nggak ke Malaysia? Karena sebenarnya kalau kalau kita balik ke negara kita masing-masing, kita nggak bakal dapat uang allowance kita kayak gitu kan. Tapi Oh. aku masih apa, nanyain bisa nggak ke Malaysia, karena Malaysia ada dapat project, ada dari program juga projectnya. Itu universitas apa ya, Malaysia gitu kalau nggak salah, yang nomor satu di Malaysia lah kalau nggak salah kan. Mm-mm. Sebenarnya sempat ke situ kan, cuman kayak mikirin berbagai pertimbangan lagi, ya udahlah nggak usah ke situ. Walaupun sebenarnya udah dapat offer dari profesor aku kan, udahlah ke Malaysia bisa gini gini gini, kalau mau bilang lah ya, biar bisa Mm-mm. diskusi lebih lanjut kayak gitu kan. Iya. Terus karena pertimbangan, karena kalau aku ke Malaysia em, bisa aja sih, maksudnya kalau aku mau ke Malaysia nggak bisa perpanjangan visa di sini, karena kan kalau kita Iya. studi 1 tahun di sini, kita bisa extend visa bisa 1 tahun lagi untuk kayak sambil cari kerja dan sebagainya macam kayak Mm-mm. gitu. Dan juga di sini tuh sistemnya enaknya tuh di Prancis tuh dia ada bantuan dari pemerintah Prancis. Jadi kayak akomodasi kamu bakal dapat potongan 50% gitu lah. Jadi kayak Wah. bakal dapat
bakal Iya. dapat bantuan kayak gitu kan. Semoga aja sih dapat karena aku juga prosesnya cukup ribet dan segala macam dan juga sekarang masih menunggu kayak gitu. Semoga aja dapat kayak gitu. Semoga. Kalau nggak dapat ya mau gimana dibilang kayak gitu kan. Itu sih kurang enaknya kan. Walaupun sebenarnya untuk bahasa memang benar-benar struggle, cuman ya lama-lama terbiasa dan juga coba-coba belajar bahasa-bahasa apa basic-basicnya juga biar nggak kagok juga. Dan juga ya benar-benar kalau untuk tesisnya tuh benar-benar aku cukup suka kan tentang ekotoksikologi gitu kan sini. Iya. Dan dia tuh apa namanya dekat dengan kampus lah itu sih untuk itunya. Sama kalau untuk apa namanya untuk kedepannya sih aku belum apa namanya belum tahu juga ya maksudnya. Untuk tesisnya tuh harus selesai itu bulan 6 kan karena kita bulan 7 kalau nggak salah kita tuh harus balik lagi ke Yunani untuk presentasi tesis kayak gitu kan. Nah, jadi kayak ya udahlah kayak gitu kan. Jadi harus banyak apa namanya eh ya banyak persiapan lah untuk semester depan karena memang kayaknya kayak mana ya tesis pasti ini tesisnya bukan tesis untuk kayak S1 lagi kan benar-benar kayak ke riset lebih dalam kayak gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu jadi benar-benar harus banyak belajar sih untuk semester depan kayak gitu. Itu sih kayak cerita dari dari pengalaman Erasmus akunya kayak gitu. Paling ada kalau misalnya nanya ya it's okay aku bisa coba jawab kayak gitu. Iya, oke. Wah, keren banget Kak. Bener-bener menarik banget ya. Kita bisa jalan-jalan, selain belajar bisa jalan-jalan juga. Traveling apalagi ke berbagai negara. Dan tentunya pasti banyak banget pengalaman di setiap negara-negara aja. Wah, keren banget sih Kak. Tapi Kak, kalau misalnya programnya itu kan di 4 negara ya. Itu memang dari Erasmusnya apa gimana sih Kak? Dan berapa lama durasinya? Oh iya aku belum jelasin tadi ya. Jadi kan negaranya Iya. itu kan aku yang apa namanya Scotland, Yunani sama Prancis sama Belanda kan. Nah Belanda ini kayak partner gitu kan. Sebenarnya aku bisa ke Belanda, cuma kemarin kurang tertarik dengan tesisnya kayak gitu kan. Oh. Jadi kayak bisa aja sih ke Belanda, cuman ya karena udah capek traveling apa pindah negara gitu. Kalau traveling sih nggak capek, cuman kalau pindah negara maksudnya pindah negara dalam arti traveling kan nggak capek kan. Cuma bawa untuk koper satu apa untuk berapa hari doang kan. Kalau traveling kalau misalnya pindah negara tuh kayak benar-benar jiwa ini harus pindah juga Iya. kan, harus adaptasi lagi kan. Bener. Semuanya harus pindah pikiran, harus pindah semua gitu kan kayak gitu. Itu sih nggak mau pindah negara kayak gitu. Kalau untuk program tuh jadi kalau program angka itu kan namanya awalnya kan nama programnya ACES. Kemudian mereka perpanjang ke 5 tahun lagi jadi ACES Plus. Yang dimana itu sekarang program aku ACES Plus. Nah, aku kan kohort 7, angkatan ke-7 kan, kayak gitu kan. Jadi kayak, dan kohort terakhir dari program ACES Plus. Nah, barusan tahun ini program aku dapat perpanjangan lagi, dapat funding lagi kan dari European Union-nya untuk 5 tahun ke depan. Jadi namanya ACES Star kayak gitu kan. ACES Star jadi nama programnya. Terus untuk programnya 2 tahun sih, 2 tahun. Untuk negaranya beda-beda tiap semester itu juga fundingnya dapat dari European Union kayak gitu. Yang dimana kalau misalnya apply itu apply ke programnya dulu kayak gitu. Jadi nggak usah harus apply kampus-kampus nggak. Kemudian apply ke program. Kalau kamu benar-benar worth it untuk dapat scholarship, bakal ditawarin scholarshipnya nanti kayak gitu. Jadi kayak benar-benar bakal ditawarin scholarship kayak gitu. Selama kamu main list dan bukan kalau waiting list itu benar-benar harus nunggu orang yang bakal nge-reject main list dia kayak gitu. Terus juga apa namanya untuk skema tahun ini aku nggak tahu ya gimana sistemnya. Kalau nggak salah ada sedikit perubahan apa namanya fundingnya gitu lah, dapat berapa kayak gitu. Kalau soalnya skemanya baru jadi sedikit berbeda untuk skema fundingnya kayak gitu. Iya. Cuman untuk dari programnya ya itu aku bilang tadi kalau mau apply itu apply programnya, jangan apply kampusnya atau beasiswanya karena kamu apply program otomatis beasiswanya bakal dapat kalau kamu benar-benar worth it kayak gitu. Jadi kayak gitu. Dan dia tuh bukanya tuh dari bulan-bulan 10
sampai bulan 1 ke bulan 2 lah kayak gitu. Sekarang pada buka sih kayak gitu. Jadi kayak mau daftar bisa daftar asal ada apa namanya udah benar-benar prepare kayak gitu. Dan juga tuh kalau bisa ke jadi program Erasmus tuh untuk master degree tuh ada tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 149 program. Itu untuk S2 Wow. aja ya. S2 aja. Bisa dicek sih dari websitenya EACA kayak gitu, Erasmus Katalog gitu. Dicek. Terus dicek juga ini programnya masih berlangsung atau udah nggak dapat funding lagi untuk semester ke depan. Maksudnya untuk tahun ke depan kayak gitu. Karena ada program yang dia nggak dapat funding, jadi dia alternatif lain kalau nggak dapat cari beasiswa sendiri ya Iya. kayak pendaftaran biasa kayak gitu sih. Sama dicek juga apa namanya negara-negaranya sama koordinator program karena itu kan juga berpengaruh sih untuk kedepannya kayak gitu sih untuk untuk programnya kayak gitu. Programnya. Oke. Wah, keren banget Kak. Jadi memang kita harus daftar programnya ya Kak ya, bukan negaranya gitu. Oke, keren banget. Tapi Kak, kalau misalnya di sana tuh ya, beda-beda negara sistem belajarnya berbeda juga apa gimana? Apa memang sama itu Kak? Well, beda-beda negara beda-beda sih sistem belajarnya. Aku tuh Iya. lebih suka tuh sistem belajar di UK karena dia untuk karena nggak ada ujian sih. Dia lebih ke tipe esai itu benar-benar ya untuk critical thinking kita benar-benar di itu sih di apa namanya diuji bukan diuji sih kayak benar-benar diasah lah kayak gitu kan. Kalau di Iya. Yunani itu aku nggak suka di Yunani sistem untuk ujiannya tuh kayak dia multiple choice terus relatif lebih gampang tapi banyak materi belajar cuman tricky banget gitu loh kayak sengaja untuk tricky. Terus di Yunani di sini di Prancis kalau nggak salah dia tipe esai gitu ujiannya dan sedikit lebih berat gitu jadi kayak benar-benar harus banyak belajar sih kayak gitu. Cuman memang standar di sini juga lebih tinggi kan kayak mereka tuh benar-benar mau dapat A tuh harus dapat 18 ke 19 20. Terus di Yunani itu mau dapat A itu harus dapat nilai 8,5 kayak gila ini standarnya tinggi banget. Kalau di UK tuh dia kalau kamu dapat 70% gitu udah A gitu. Tapi untuk dapat 70% itu untuk nulis esai itu nggak semudah yang dibayangkan kayak gitu. Iya. Aku ingat tuh kemarin pengalaman aja sih kayak pengalamanku yang pertama kali dapat esai itu hampir dapat 90-89% di UK untuk dapat esai itu kayak itu esainya itu kalau esainya itu cukup cukup panjang sih nulisnya kayak benar-benar harus banyak riset dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi dapat 89 kemarin skornya kayak gitu. Itu kayak wah gitu. Memang benar kayak dapat 70% itu benar-benar effortnya butuh effort lebih banyak karena kan kamu di negara UK itu benar-benar English speaking country kan. Jadi benar-benar Inggrisnya ya Inggris banget kayak gitu kan kayak gitu. Itu sih untuk sistem pelajarannya. UK sih aku bilang lebih enak gitu. Karena kan kalau umumnya masternya mereka tuh master di UK itu kebanyakan 1 tahun kan. Jadi kayak ya benar-benar lebih bagus sih kayak gitu. Wah, keren banget. Jadi memang sistemnya juga beda-beda ya Kak ya, tergantung sama negaranya itu tadi. Nah, kalau dari kakaknya sendiri pernah nggak sih Kak ngerasa sulit berinteraksi nih sama native speaker-nya? Kan tadi memang bahasa agak terkendala. Nah, kalau misalnya dari sifat native speaker-nya nih, misalnya ada yang kayak independence atau apa gitu, jadi susah berbaur apa gimana Kak? Apa gampang-gampang aja nih? Iya sih, untuk itu kayak teman-teman aku ada yang dari negara English speaking countries kayak Kanada, USA, Scotland, Ireland, dan negara-negara lainnya. Ya mereka benar-benar lebih independen, terus lebih benar-benar independen lah aku bilang. Kayak mandirinya mandiri banget kayak nggak terlalu mau nyampurin urusan orang lain kalau nggak penting gitu kayak. Itu sih yang aku belajarnya kan. Terus aku bandingin nih sama teman-teman aku yang dari negara Asia yang lainnya kan, kayak Asia Selatan gitu kan. Mereka tuh ya tau lah orang Asia cenderung
tahu lah kan kayak suka apa eh, suka ngejudge gini 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 ya Iya, suka menilai gini kayak gini kan suka ngurusin betul. orang lain baik kalau untuk apa hospitality-nya baik gitu kan baik banget malah bahkan kayak nyuguhin makanan gitu kan ajak makan baik cuman ya dari Iya, segi segi ya tahu aja orang Indonesia kan suka bilang ini suka kayak gitu iya. kan suka ngegosip juga Kepo. sih mereka gitu kan iya kayak cuman kalau yang negara ini yang teman-temanku yang lain tuh independennya memang iya mandiri. Kalau apa juga ya itu sih agak itunya. Awal-awal memang sedikit apa ya, nggak terlalu sulit sih untuk berbaur ya. Eh, asal kita pede aja ngomong bahasa Inggris ya gitu. Karena kayak teman aku aja nggak bakal jadi kayak gini perbedaannya. Teman aku yang dari English speaking countries ini kalau kita salah grammar gitu mereka nggak bakal bilang ini salah grammar kamu salah Oh, nggak ada bahkan mereka bakal bilang ngebenerinnya kayak gini misalnya kamu bilangnya eh, kayak aku mau makan terus teman kamu ini responnya bakal oh maksudmu mau makan ya kayak gitu jadi maksudmu mau makan dia malah make sure untuk iya. kita mau bilang kalimat apa kayak gitu mau bilang kata apa mau make sure gitu kan tapi kalau yang dari Asia itu kayak kadang-kadang ya agak-agak gimana gitu sih ya tahu aja lah kayak gitu kan Ah, itu iya. sih aku bilang ya cuman kalau untuk pertemanan ya semua ditemenin sih cuman ya baiknya tuh ya milih-milih kan milih-milih sih baiknya karena ada yang enggak ini kita sefrekuensi kita kan Iya. semua baik ditemenin cuman ya kalau untuk lebih untuk apa personal gitu ya harus kita lebih selektif kayak gitu kan karena kan kayak beda aja sih budayanya beda culture-nya beda kan karena kayak apa namanya beda negara apa kita kan kayak dari program aku Iya. dari kita ada 21 orang awalnya 22 satu orang Iya. keluar karena dia dapat PhD di Jerman kemarin kayak gitu jadi dia keluar jadi kita tuh sama waktu di Portugal tuh sama sih kita di Portugal untuk intensif kan cuman beda institusi aja kayak gitu. Sempat juga kemarin waktu di Portugal sama dia ke Madeira tuh kayak Hawaii-nya Portugal sama Europe lah kalau nggak salah kayak gitu jadi ngabisin waktu sama dia juga kan terus dia ke Jerman untuk S3-nya kayak gitu aku sih bangga sih sama dia kayak dapat S3 lebih bagus gitu kan memang orangnya Iya. baik lah kayak gitu ya cuman jadi ya akhirnya kita jadi 21 orang dari 22 di mana kurang lebih 14 nationalities kayak gitu jadi kayak ya tau lah beda-beda negara beda apa culture gitu kan maka untuk masalah makanan aja beda-beda kayak gitu kan Iya. ada yang lebih suka ini ya gitu ya udah jadi kayak tergantung kitanya sih gimana menyikapinya kayak gitu asal kita bisa berbaur tetap be kind aja sih be kind dan sebagainya dan yang aku pelajari itu di sini kayak aku belajar untuk I don't care lah kayak gitu aku Oh iya. nggak bakal maksudnya nggak Nggak peduli penting. sama untuk urusan orang lain yang bukan urusan aku kayak gitu itu sih Iya. karena kalau kita di Indonesia apa kita terlalu care gitu jadi kitanya yang ini Iya. jadi kayak jadi apa namanya membawa kita jadi mengarah ke hal-hal yang kurang diinginkan kayak gitu kayak hal-hal negatif Benar. jadi kayak gitu sih jadi kayak aku belajar ya jangan mengurusin urusan orang lain itu sih jadi kayak private itu lebih enak sih di sini kayak gitu. Kayak Oke. gitu. Wah, keren banget ya kayak jadi fokus aja sama diri sendiri dan mungkin mencoba untuk berbaur ya kayak karena di sana juga privacy-nya malah lebih enak lebih terjaga ya kan Iya. daripada di Indonesia tadi. Oke, wah keren banget. Kak, sekarang kita mau dong Kak nih tips and triknya nih biar lolos ke Erasmus Mundus ini tadi Kak. Soalnya kan dari ceritanya udah kayak wah keren banget. Jadi Sleepers ini makin wah pengen banget nih kayaknya nih. Aku boleh Join sambil minum ke- bentar nggak? Boleh dong. Oke. Bebas. Tips and tricks. Jadi itu kalau untuk
nilai IELTS itu nggak berpengaruh. Cuman presentasinya kayaknya 10 sampai 15%. Oh ya, ini sebelumnya kayaknya ada suara gema gitu ya? Sekarang ada nggak, Kak? Masih ada. Kenapa ya? Masih ada. Dari kipas, coba masih ada. Cek. Iya, masih ada. Apa ya? Oh, keras ya, Kak? Coba. Gemanya. Lumayan. Jadi kayak ada yang apa ya? Aku ngomong terus ada suara belakangnya ngikutin aku ngomong kayak gitu. Oh, gimana nih Flippers di rumah? Kedengerannya kayak gimana? Coba. Atau mungkin di dekatnya ada device yang lain yang lagi nyala? Enggak ya, Kak? Enggak sih. Sorry ya. Coba. Masih? Tes. Udah. Kalau di sini aman sih, Kak. Kalau di sana dari aman tadi apa gimana? Oke, bentar. Nggak terlalu berpengaruh banget sih. Oke. Awal-awal ada sih, nggak ada masalah. Coba ya. Yaudah ya, aku lanjut aja ya. Oke, boleh. Kalau untuk tips dan triks, intinya sih harus konsisten waktunya sih di motivation letter ya. Kalau kita benar-benar konsisten di motivation letter, apalagi nanti di sesi wawancaranya ada sesi wawancara, itu bakal ngaruh sih. Oke, bentar. Iya, dari gemanya katanya, Kak. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada ya? Teman-teman. Kok bisa ya? Tadi nggak ada gema. Soalnya kalau di sini nggak ada sih, Kak. Coba. Flippers di rumah masih ada nggak gemanya? Oh, masih ada katanya, nggak? Kak. Masih katanya. Iya ya. Ini masih ada. Iya. Kok ada? Oh, masih, Kak. Bentar. Ini kayaknya Oh, enggak. masih ada nggak? Masih ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya. Oke, boleh. Jadi untuk tipsnya itu tadi ya, soalnya itu bakal berpengaruh banget sistem penilaiannya. Iya. Terus juga aku kemarin tuh nulis motivasi kan benar-benar melakukan gitu kan. Kita profesional. Sedangkan aku baru lulus kuliah. Jadi belum banyak pengalaman gitu. Aquaculture. Jadi aku nyeritain masa kayak keluarga, orang tua, kayak keramba yang coba dulu yang tuh gimana terus kematian massal di Karangbayan, ceritain dan sebagainya macam kami ini kayak gitu kan. Nah, di motivasi tentang future goal aku, long term goal aku nanti mau ngapain di program, terus mau ngapain setelah lulus nanti. Bebas sih, maksudnya kalau kita kan tuh ya lakukan itu kan, jadi kita bisa ubah lulus. Sebenarnya aku kemarin bilang kayak internet konsultan lebih bisa aja kan kita dia jadi apa
Bener. Ternyata aku kemarin ada wawancara untuk program Erasmus. Nggak semua diwawancara, nggak semua tergantung program kayak gitu. Nah, program aku ini ada ingin untuk melihat tahu kan wawasan atau experience. Kemarin aku diwawancara Dr. Gunani, senior lecturer Netherlands dari yang university. Awalnya kayak baru aja udah nervous banget sih kamu. Ingat banget sih nervous kan. Terus menit ditanya nama lagi ya. Kayaknya dua langsung aku bilang nih sama wawancara very nervous ngomong take your time terus oke beberapa menit kalau nggak salah nggak sampai sih doang kan untuk menghirup napas dan juga cara 15 sampai 20 terus juga mau ya susah banget sih kedengaran suara dia kan suaranya agak iya. Kalau di sini sih aman ya. Coba kenapa yang di Flippers aman gak suaranya? ini aman nih no Oh nah aku nggak tahu kenapa nih. Coba sekarang Kak, aman gak teman-teman? Sedikit lebih masih sama sih ya. Tapi kedengaran gemanya Kedengeran gemanya nggak atau suaranya aja? coba aku out dulu kali ya. Iya. Oh boleh Kak. Benar. Oke, kita undang lagi. Oke. Cek. Aman. Aman nggak Flippers? Masih sama. Iya. Sama ya Kak? Sama ya? Di awal Iya di awal nggak ada ya. Kemarin sih sempat ada yang kayak gitu, tapi kayak di samping itu ada device lain yang lagi nyala. Tapi ini nggak ada kan Kak? Nggak ada ya. Oke. Bisa juga nih ya. Ini dilanjut aja kali ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya udah kayak gitu sih untuk tips wawancara seperti ini. Yang penting kayak di motivation letter terus di surat rekomendasinya juga harus diminta kan. Ya berkata jujur lah untuk itunya di dokumen-dokumen pentingnya gitu. Terus juga apa ya namanya? Transkrip butuh juga yang diterjemahin. Ijazah juga kemudian CV. Kemarin tuh aku pakai CV Eurofast template, tapi ternyata kata profesor aku setelah ada kuliah gitu kan,
bagus pakai CP, maksudnya CP Europe template ini dia banyak banget spasi-spasinya, jadi kayak dia nggak merekomendasikan itu untuk selanjutnya, jadi kayak benar-benar jangan lah gitu. Tapi kalau sebenarnya awal-awal ada program yang minta harus CP itu ya pakai aja kayak gitu, Europass template. Itu sih kalau misalnya untuk bahasa Inggris tadi kayak IELTS, yang penting dapat target yang mau dimau lah kayak gitu, nggak usah harus tinggi banget, soalnya kan kita bakal belajar di sini kan, bakal belajar lagi di sini gitu. Bener. Terus juga kayak bakal lebih confident lagi, walaupun awal-awal kayak dan sebagainya. Yang penting memang sih awal-awal kayak sedikit malu untuk ngomong, cuman berlatih terus interaksi sama teman-teman, lama-lama terbiasa gitu. Kayak gitu sih untuk English. Jadi kayak yang mustahil sih untuk untuk studi abroad dengan bahasa Inggrisnya awal mungkin nggak bisa bahasa Inggris gitu. Karena aku juga dulu pernah berada di posisi itu juga kan, kayak Inggrisnya basic para kacau gitu kan, kayak kadang salah grammar, karena buat upload story gitu kan salah grammar itu ada temen yang komen itu salah nih, harus kayak gini deh. Sebenarnya agak sedikit berkecil hati kan, kayak masa sih di komen gitu aja, walaupun dia bilang cuman bilang salah, cuman dia nggak ngasih perbaikannya gitu, kayak gitu. Aku lebih terima kayak aku lebih terima orang dia bilang aku salah, tapi dia ngasih perbaikan untuk improvement gitu, kayak gitu. Itu sih aku lebih peduli gitu. Itu sih daripada ngejat English orang, tapi nggak ada ngasih solusi atau perbaikan itu kayak jadi untuk bahasa Inggris itu sih IELTS itu salah satu kunci paling awal lah IELTS tuh untuk bisa melangkah, karena kita kan nggak dari English country kayak gitu, maka mengharuskan IELTS sebagainya. Wah, keren banget nih tips-tipsnya nih buat teman-teman. Jadi IELTS itu memang benar banget kunci yang utama ya, kayak untuk daftar nih, untuk apply beasiswa Erasmus ini tadi. Wah, keren banget tips and triknya. Nah, sekarang Flippers nih mau banget nih Kak, closing statement atau motivasi nih untuk Flippers di rumah yang lagi berjuang buat dapetin scholarship itu tadi. Boleh banget Kak. Closing statement. Apa ya? Jadi intinya sih jangan pernah menyerah sih kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kayak mengeluh gitu, capek banget kayak gitu, sebenarnya itu wajar sih, manusiawi banget kan. Yang penting oke, mau mengeluh sebanyak apa mengeluh gitu, it's okay, asal jangan menyerah kayak gitu. Jangan kayak mengeluh tapi akhirnya udahlah nggak usah lanjutin kayak gitu. Itu sama aja kayak nol banget sih kayak gitu. Maksudnya udah menyerah, udah banyak mengeluh, tahu-tahu menyerah lagi, kayak jangan menyerah lagi. Mending banyak mengeluh tapi menyerah, jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Itu masih mending kayak gitu. Terus juga karena aku ingat juga kayak perjuangan kayak waktu masa COVID harus PP Bandung tiap hari, dan kan aku udah jadi nangor kan, kelas IELTS PP Bandung tiap hari, bahkan sempat kayak ketemu teman-teman nggak sempat main. Terus ada yang teman lu kemana do ini ya, terus aku bilangnya aku les IELTS. kayak gitu kan. Jadi ya intinya jangan sampai menyerah sih, karena iya ada sih saat momen ada kayak capek kapan ya selesai. Nanti ada satu momen akan merasakan kayak akan terbayar gitu, karena kita akan berikan semampu kita, usaha kita, pasti nanti universe akan membantu gitu.
alam semesta akan ngebantu kok. Nggak perlu bakal ngebantu karena untuk studi abroad itu cuman langkah awal gitu. Nanti perjalanan itu dimulai setelah masuk kuliah gitu. Iya benar. Untuk survei itu benar-benar butuh effort lebih dari untuk IELTS, lebih dari untuk persiapan bahasa yang lain dan motivation letter dan sebagainya. Intinya perkuat injakan kaki pertama gitu kan. Karena kalau sudah di awal udah kuat banget niat, bakal di akhir itu mau ada goyang dan sebagainya bakal tetap bisa bakal tetap bisa tahap selanjutnya. Intinya ya bilang aja ke diri sendiri bahwa kamu itu deserve untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih the best lagi gitu daripada sebelum-sebelumnya. Dan buktikan juga kepada orang-orang yang meremehkan mimpi bahkan ya kayak bilang emang gini bakal buktikan kayak gitu. Karena aku udah di tahap ini gitu, udah di tahap ini juga gitu. Bahkan orang-orang yang bilang itu ya nggak ada kata-kata lagi kayak gitu, nggak bisa berkata-kata. Intinya itu sih, tetap yang terbaik lah. Ya walaupun nanti kadang kita berikan terbaik, mungkin belum dapat hasil yang baik, tapi bisa ketikkan sebuah pelajaran. Intinya tetap memberikan yang terbaik. Do the best, not be the best. Do the best. Dengan do the best bakal bisa sih jadi be the best. Wah, keren banget Kak. Jadi memang kita ini mengeluh boleh, tapi menyerah jangan ya Kak ya. Daripada mengeluh terus ujungnya menyerah, nah itu sama aja kosong gitu ya. Wah, keren banget Kak. Nah, bener banget, aku setuju banget yang kata kakak tadi. Buktikan ke diri sendiri bahwa kita ini mampu ya kayak untuk mencapai apa yang kita inginkan, salah satunya mimpi ini. Mungkin banyak orang yang merendahkan, apalagi nggak percaya sama diri kita. Tapi ketika kita berusaha dan pantang menyerah, mimpi itu bakal dekat dan bakal terwujud gitu. Oke, wah keren banget sih Kak, keren banget. Sangat memotivasi. Dan Kak, terima kasih banyak nih udah join live Chit Chat Fluent English Pare pada hari ini, telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kuliah. Nah, semoga kakaknya lancar terus di sana dan juga semangat kuliahnya. Semoga apapun itu selalu dimudahkan. Amin, dan juga sehat selalu Kak di sana ya Kak. Nah, oke. Nah, dan juga kakak kalau udah balik ke Indonesia, kalau main ke Pare boleh banget nih untuk mampir-mampir ke Flip English Pare. Aku juga waktu kuliah semester 3 di Unpad. Iya. Jadi aku teman-teman pada balik ke masing. Aku ke Pare tuh liburannya. Aku ke Pare bener-bener ini bahasa Inggris Pare. Jadi kayak bener-bener balik sekedar jalan-jalan gitu. Iya, benar banget Kak. Jadi nanti langsung aja kontak kita Flip English Pare untuk main-main ke sini. Ditunggu Kakak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Udah join live. Iya. Oke, Junet ya. Oke, bye-bye. Oke, bye.